Shalom teman-teman Youth and Teens, apa kabarnya hari ini? Gua percaya teman-teman semua luar biasa, dahsyat, yes. Oke teman-teman, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, gua mau kasih sedikit pengumuman buat teman-teman bahwa di tanggal 29 Mei, yaitu di hari Sabtu, kita akan mulai ibadah kita itu di jam 5 teman-teman. Nah yang biasanya kan kita hari ini tuh kita live stream itu jam 3 sore. Tapi mulai 29 Mei hari Sabtu kita akan mulai ibadah di jam 5 sore. Jadi ditunggu teman-teman, di 2 minggu lagi kita akan ibadah di jam 5 sore. Sekali lagi jam 5 sore teman-teman. Oke, itu aja pengumuman dari gue. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman Youth and Teens. Oke, selamat kembali lagi berjumpa di ibadah remaja dan pemuda kita ya. Saya berharap setiap teman-teman yang menyaksikan dalam keadaan sehat-sehat aja, tetap jaga protokol kesehatan ya Kak ya. Dan sebelum kita masuk lagi lebih ke dalam hadirat Tuhan, sebelum kita beribadah, mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu pada hari ini Bapak. Kayak kami bersyukur bisa kembali beribadah satu sama lain Tuhan. Walaupun lewat jaringan, lewat YouTube Tuhan, tapi kami yakin dan percaya setiap pujian, penyembahan, setiap firman-Mu yang ditaburkan kepada kami pada hari ini Tuhan, dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, dapat menjadi satu pendidikan, pengajaran bagi kami anak-anak muda-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan kiranya Engkau berkati setiap teman-teman kami yang sedang menyaksikan ini Bapak, setiap pelayan-pelayan yang melayani kami pada ini Tuhan, kiranya setiap yang kami lakukan, setiap ibadah kami, setiap pelayanan kami untuk kemuliaan Nama-Mu saja ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami siap memuji, kami siap menyembah-Mu lebih lagi. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak. Engkaulah satu-satunya di hati kami Tuhan. Yesus. Kau Tuhan, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku, sembah, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu yang cuma menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan hatiku. Yes Tuhan, kami rindu hadirat-Mu. Cinta Kau Yesus,
segenap hatimu katakan. Ku cinta kau Yesus, kaulah damai hatiku. Ku sembah, ku sembah kau, ku puji selamanya tinggal di hadiratmu yang tunggal perkenankanmu. Yesus kau, Yesus kau, Yesus, Yesus kau damai hatiku. Yesus, Yesus kau damai hatiku. Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Thank you Jesus, thank you. Segala pujian bagimu Tuhan, segala mazmur bagimu Tuhan. Hanya Kau satu-satunya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau ajaib Bapa, Kau mulia Tuhan. Yesus Bapa, sembah Dia lebih lagi. Yes Lord, Yesus Tuhan, Yesus Bapa. Yes Bapa, Kaulah satu-satunya dalam kehidupan kami. Kaulah satu-satunya dambaan dalam hidup kami Bapa. Thank you Lord. Bapa, kira sebentar kami ingin memuji-Mu lebih lagi Bapa. Kira kami anak-anak-Mu siap untuk bersorak-sorai, siap untuk lebih lagi memuji nama-Mu Tuhan. Setiap kita yang siap memuji Tuhan lebih lagi katakan amin. Woo. Thank you Lord. Mari kita angkat pujian, angkat syukur kita bagi Tuhan kita, amin. Mari sama-sama kita nyanyikan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak
Sebentar kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Om Freddy Joyo. Mari kita lebih sungguh lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Aku ajak kita semua untuk satu hati dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan atas pujian penyembahan yang bisa kami naikkan ke hadirat-Mu Bapak. Atas waktu ketika kami masih bisa beribadah di hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Bapak, lewat ibadah ini, lewat firman-Mu yang disampaikan oleh Om Freddy Bapak, kayak bisa menjadi rema dalam kehidupan kami, bisa menjadi suatu firman, benih yang ditabur di tanah yang subur Bapak. Kami rindu untuk mendengar firman-Mu, kami rindu untuk menyembah-Mu lebih lagi. Kami rindu Roh-Mu hidup dalam kehidupan kami Tuhan. Thank you Lord, thank you. Kami mau buka hati kami Tuhan. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai, yang mengurapiku, yang menyembuhkanku, yang menyembuhkan. Ku buka hati, untuk jemaat, berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh. Yes Tuhan, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Katakan, ku buka hati, buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi ku buka hati, untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh
Ya, shalom semua adik-adik dimanapun juga berada. Bersyukur bahwa kita akan mendengarkan lebih lagi dalam ibadah online ini untuk youth semua GBGACI dalam mendengar firman-Nya. Dan saya diberi tema lebih dari orang-orang yang menang. Sebelumnya kita akan masuk dalam doa. Baik, kita semua bagi diri. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Engkau dalam ibadah online ini untuk youth. Biar kami boleh memulai di dalam kemenangan Engkau, di dalam ucapan syukur kepada Engkau, sehingga kami boleh beribadah memberi yang terbaik karena semua yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami, karena Engkau Yesus Kristus hidup dalam kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami hendak memulainya ibadah ini di dalam nama, satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Ya, mari kita baca Roma 8 ayat 37. Karena temanya lebih daripada orang-orang yang menang, diambil dari Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekali lagi. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dari ayat ini kita bisa mengambil ada dua hal penting. Pertama, kita yang lebih daripada orang yang menang. Yang kedua, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dua hal yang penting. Kita lebih daripada orang yang menang, tapi karena Dia, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dalam semuanya itu berarti dalam penganiayaan, dalam penderitaan dikatakan ayat yang ke-35, dalam kelaparan, dalam kesesakan, dalam penindasan, semua karena nama Yesus, ataupun bahaya karena pedang, ketelanjangan dan lain-lain. Dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ketika saya mempelajari ini semua, adik-adik semua, luar biasa. Kata menang, ya saya mulai dengan kata menang itu bahasa asli adalah hupernikao. Hupernikao ini adalah to be more than conqueror. Lebih daripada penakluk, lebih daripada pemenang, bukan hanya menang, tapi lebih daripada penakluk. Kalau orang menaklukkan sesuatu, bangsa ataupun seseorang ketika dalam pertandingan dia memenangkan sesuatu, orang yang mengalahkan sesuatu, orang yang melakukan sesuatu dan menang, kita lebih daripada orang itu. Tapi pertanyaan, bagaimana kita dapat menerima semua itu lebih daripada orang yang menang? Kita hanya bisa menerima status lebih daripada orang-orang yang menang karena Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Bangsa Israel ketika mereka mempersembahkan, ketika mereka hendak keluar dari Mesir, mereka harus mempersembahkan makan daging malam itu, ya. Kemudian mereka nggak hanya makan daging, itu daging itu harus terbakar semuanya, semua terbakar sampai pagi, tidak boleh ada daging sisa dari korban itu. Kemudian mereka harus mengoleskan darah anak domba yang telah dikorbankan itu di tiang pintu dan ambang atas, dua tiang pintu dan ambang atas. Setelah itu, ketika mereka melakukan percaya penuh bahwa Allah telah memerintahkan mereka dan mereka taat melakukannya, Keluaran mengatakan, aku akan berperang ke kamu, kamu akan diam saja. Kamu diam saja. Aku akan berperang, kata Allah. Allah sendiri yang mengatakan, kamu diam. Kebayang ya? Mereka sedang dalam keadaan terjepit oleh karena orang Mesir, ya, Firaun, tapi Allah menyuruh mereka diam. Aku yang akan berperang. Dan dikatakan dalam Keluaran, Allah itu pada malam waktu mereka hendak keluar, Allah berjaga-jaga buat mereka. Allah bukan hanya bicara, tapi Allah melakukan. Allah berjaga-jaga untuk umat yang hendak keluar dari Mesir, tetapi umatnya harus juga berjaga-jaga. Tapi dikatakan sini, mereka berjaga-jaga untuk kemuliaan Allah. Allah berjaga-jaga untuk perlindungan nyawa mereka supaya mereka selamat sampai di tanah perjanjian, keluar dari Mesir. Ya. Tetapi bangsa Israel juga berjaga-jaga untuk kemuliaan Allah. Gambaran orang Mesir, Firaun ini, ketika mereka hendak membuat bangsa Israel ini tunduk kepada mereka, ya, ini gambaran pasal ke-8.
Tapi ketika bangsa Israel mereka harus makan daging korban ini, mereka harus makan sampai sisa korban bakaran itu pun habis semua. Mereka percaya bahwa domba ini telah mati. Mereka makan, nyatu dengan mereka, itu sama dengan kematian Yesus. Kita tidak bisa mengatakan kita lebih daripada orang menang. Kalau kita tidak mengerti siapa Yesus yang telah mengasihi kita, nggak mungkin kita bisa menyatakan diri kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kematian Yesus itu model sebenarnya daripada anak domba tadi. Ketika Yesus mati di kayu salib tanpa berbuat dosa, ya, dan dia menjadikan kita yang berdosa itu ditanggung oleh dia, sempurna di kayu salib, kemudian dia bangkit. Nah, ketika dia bangkit, Allah mengumumkan kemenangan anak ini ketika dia bangkit. Bahkan dikatakan ketika Yesus itu telah selesai dia bangkit, dikatakan dalam Kolose, mereka semua yang hendak mengalahkan Yesus sampai di kayu salib itu ketunjuknya kuasa kegelapan. Itu kuasa kegelapan, itu iblis dan sekutunya itu. Mereka tuh ketika Yesus mati itu sah bahwa iblis itu dikalahkan. Bahkan mereka punya tontonan umum hari ini. Mereka punya tontonan umum, kebayang ya. Kalau kita tadi seperti Alice itu saya bikin firman ini, ada seorang nenek-nenek, oma, bukan nenek-nenek, sorry. Saya panggil tante. Jam setengah 6 lah, saya habis kali ini selesai. Tante telepon saya, Pak Fedi, tolong doakan saya. Kebayang, saya sedang mempersiapkan ini, seorang tante telepon saya, dia minta didoakan. Ketika itu saya bawakan ini buat tante-tante, sadarkah tante bahwa tante itu adalah orang yang telah menang, lebih dari orang yang menang karena Yesus. Berbuatlah, berpikirlah, bertindaklah seperti orang-orang yang lebih daripada orang yang menang. Yesus yang telah melakukannya, kita nggak perlu melakukan pertandingan itu. Dalam arti kita tidak usah menaklukkan iblis, itu bukan tugas kita. Iblis sudah dikalahkan, semua roh jahat dan kotoran najis sudah dikalahkan oleh Yesus. Kita, oleh karena Yesus, kita telah lebih daripada orang-orang yang menang. Nah, maksud saya gini, tadi yang pertama adalah kita lebih daripada orang yang menang. Tapi di dalamnya, kita mesti menyadari bahwa status kita sudah di dalam kemenangan Yesus. Status kita sudah dalam kemenangan Yesus. Nah sekalian, kalau kita sudah dalam kemenangan, sudah di dalam Yesus, kita berpikir sama seperti Yesus berpikir. Ketika tante tadi saya doakan dia, saya berpikir, saya memberitahu firman buat tante itu, saya melakukan satu pekerjaan yang Yesus lakukan, Yesus pikirkan, Yesus rasakan. Itu yang saya lakukan. Sehingga bagi Roh Kudus untuk membawa kita di dalam kemenangan, di dalam berita kemenangan itu lebih mudah sekali. Ini maksudnya. Kalau Yesus itu ketika hidupnya ya, coba kita pikir. Apa yang Yesus lakukan ketika menghadapi kegelapan? Apa yang Yesus lakukan ketika dia menghadapi iblis? Apa yang Yesus lakukan ketika ada orang sakit? Apa yang Yesus lakukan ketika ada orang menghadapi masalah? Apa yang Yesus pikirkan akan semuanya itu? Itulah yang kita miliki. Lebih daripada orang menang, karena Yesus telah melakukannya. Kita bukan berarti kita mengalahkan iblis, tetapi kita bertindak seperti Yesus bertindak. Contohnya begini, kalau ada orang yang kerasukan, orang sakit, ada orang yang sakit. Kalau saya melihat orang yang sakit itu, kalau ada sesuatu kegelapan menguasai dia, apa yang Yesus lakukan? Kemenangan sudah di dalam Yesus, kita di dalam Yesus sama. Kalau Yesus menghadik roh itu, kita pun juga menghadiknya. Itu yang sama, itu yang dikatakan kita menyediakan status kita di dalam Yesus. Kalau Yesus menang, dengan cara dia menghadik itu, kita juga sama. Yesus itu ada Allah. Dikatakan di sini, coba kita buka Yohanes 1:12. Dalam Yohanes 1:12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka percaya dalam nama Yesus. Status kita di dalam kemenangan Yesus berarti, misalnya gini, saya kasih ilustrasi begini. Kalau ada seorang anak raja, rajanya itu, bapak itu raja pergi, meninggalkan kerajaan, tapi bapak ini menitipkan tempat kursi kerajaan kepada anaknya. Berarti waktu bapaknya pergi, dia bilang, "Nak, engkau anakku, aku akan pergi meninggalkan kerajaan ini. Engkau berhak menggantikan aku duduk sebagai raja."
Jadi anak itu ketika dia menempati kursi itu, dia memiliki kuasa sebagai anak raja, sebagai raja. Dia berhak ketika dia sudah menempati posisi itu, sama dengan kita anak Allah, kita diberinya kuasa sebagai anak Allah. Tetapi ketika kita ada musuh menyerang kerajaan itu, kita berhak dengan wibawa Bapaknya, wibawa raja, kita sebagai anak Allah, wibawa Allah. Kalau anak raja itu berhak memerintah pasukannya untuk menghalau musuh-musuh yang hendak menyerang, kita pun juga sama. Itu namanya kuasa wibawa kerajaan Allah di dalam kemenangan Yesus. Kita menyadari status kita, Tuhan, terima kasih. Kami dalam kemenangan, aku dalam kemenangan Engkau, dengan kuasa dan wibawa Engkau. Makanya saya baca dalam Lukas 4 ayat 35. Tetapi Yesus menghadiri katanya. Lukas 4 ayat 36. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang pada yang lain katanya, alangkah hebatnya perkataan ini. Dengar, kita lebih daripada orang-orang menang lewat perkataan pun itu bisa kelihatan. Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, Lukas 4 ayat 36 ya, ia memberi perintah kepada roh jahat dan mereka pun keluar. Anak-anak muda, adik-adik sekalian, sekalipun kalian masih muda, tapi kalau kalian percaya bahwa kalian anak Allah, telah menerima status sebagai anak Allah, hidup di dalam kemenangan Yesus. Setiap perkataan yang keluar dari mulut adik-adik, perkataan firman ketika ada menghadapi masalah, menghadapi gelombang apapun juga, ujian susah, pada masalah apapun juga. Tadi ibu itu bilang ini, ketika ibu tidak tenang, Bu, perintah pada jiwa ibu, hai jiwaku tenang. Kau menjadi ketika saya, ibu katakan, dari kata ibu ketika saya bicara, ibu ikuti. Ibu katakan, roh jiwaku tenang, roh jiwaku ada damai sejahtera Kristus, roh jiwaku ada sukacita. Kumandangkan apa yang Allah kumandangkan tentang anaknya, kita kumandangkan juga di dalam kita melayani. Di dalam status kemenangan Yesus itu, kita berhak untuk mengatakan perkataan Yesus. Itu penuh dengan kuasa, karena wibawa Allah menyertai kita. Sekalipun Yesus mati di kayu salib, orang melihat bahwa Yesus lemah. Yesus mati di kayu salib. Dia banyak berdosa, makanya dia disalib. Ketika saya renungkan ini sekalian, adik-adik sekalian, ada satu ayat yang Roh Kudus bawa kepada ayat ini. Saya bacakan ayat. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Sekalipun Yesus terlihat lemah, terlihat dia seperti tidak kuat, terlihat dia seperti berdosa, tetapi di mata Allah akan membuat orang melihat Yesus, orang melihat Yesus adalah Yesus yang menang. Prajurit ini menjadi contohnya, ini kepala prajurit ini mengatakan, sungguh dia adalah anak Allah. Kalau kita lebih daripada orang menang, lebih daripada orang yang menaklukkan, masa orang yang sudah menaklukkan, kita lebih. Orang yang menaklukkan aja berarti orang yang superior, orang yang punya kelebihan dibanding orang lain. Dan kalau kita lebih daripada orang-orang yang menang, berarti kita lebih daripada orang-orang yang superior itu. Superior. Maksudnya apa? Kita lebih daripada orang yang dunia apapun katanya, walaupun mungkin kok kamu lemah sih, kok kamu kayaknya nggak punya kuasa, nggak usah khawatir. Kalau adik-adik di dalam Yesus, dalam kemenangan Yesus, menyadari status itu, Tuhan, aku nggak mampu, Engkau mampu. Nah, yang selanjutnya kata Bapak, apa yang ada pada kita, Tuhan bisa pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kita nggak mampu, Tuhan, aku nggak mampu. Daud ketika melawan Goliat, Daud nggak akan mampu. Bahkan diambilnya batu di dasar sungai, di sungai itu, batu sebagai umban. Batu itu melambangkan apa? Batu itu kecil, diambil beberapa batu untuk mengalahkan Goliat. Sebenarnya tidak akan mungkin. Tapi Tuhan pakai apa yang ada pada Daud dan sekitarnya itu, Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita lebih daripada orang yang menang, apa yang ada pada kita? Apa yang adik-adik punya? Tuhan, kok aku pemarah Tuhan? Tuhan, tapi Petrus pemarah. Bukan. Petrus itu
emosi dia jiwanya itu sangat mudah untuk melakukan sesuatu tanpa pikir panjang. Tetapi Tuhan pakai setiap karakter yang ada pada anak-anak Allah. Ketika karakter diserahkan kepada Yesus, Allah pakai untuk kemuliaan Yesus. Roh Kudus pakai untuk kemuliaan Yesus. Ada amin? Apapun juga kelemahan, saya pun mengalami. Tuhan, aku nggak mau. Ketika Tuhan, aku serahkan kepada Engkau dalam nama Yesus, itu ada kekuatan yang di luar, yang supernatural. Saya kemarin saksian waktu di khotbah di sini, seorang hamba Tuhan, dia kalau pelayanan dia pakai celana pendek. Orang nggak nyangka kalau dia tuh, setiap orang yang dia lewati, dia cuma plak. Siapa dia? Tiba-tiba orang bisa kerasukan, orang manifestasi, disembuhkan Tuhan. Itu pada itu santai-santai aja tuh hamba Tuhan itu tuh. Tapi karena dia di dalam kemenangan Yesus. Kuasa gelap, ketika orang apa yang ada pada kita, kuasa gelap itu hendak memakai itu semua untuk keperluan dia. Dia ingin mencuri kebenaran, dia ingin mencuri damai sejahtera, dia ingin mencuri sukacita yang ada pada kita. Aduh, nggak mungkin saya bisa makan ini, nggak mungkin saya bisa menang dalam pekerjaan, nggak mungkin saya bisa menang dalam kehidupan ini, nggak mungkin saya bisa mengalami berkat Tuhan, nggak mungkin saya bisa berhasil dalam ujian ini, nggak mungkin saya bisa berhasil dalam pekerjaan ini. Dia hendak mencuri damai sejahtera, dia hendak mencuri sukacita, dia hendak mencuri kebenaran. Tujuannya apa? Kita yang tadi dalam kemenangan Yesus, dia hendak mencuri status kita yang kemenangan ini. Supaya kita menjauh, supaya kita tidak lagi mengalami ini. Bahkan apa? Supaya apa? Supaya kita mencari solusi dari dunia. Supaya kita mencari solusi dari keinginan diri kita sendiri. Allah pakai Zakius, Allah pakai Rahab sekalipun, Allah pakai orang yang kerasukan di Gerasa sekalipun untuk menjadi saksinya Allah untuk kemuliaan Allah. Apa yang ada pada kita? Adik-adik, serahkan sepenuhnya kepada Yesus. Tuhan, aku tidak mampu. Aku dan keluargaku seperti ini Tuhan. Bapak mamaku Tuhan, tolong. Ketika adik-adik berserah penuh kepada Tuhan Yesus, tapi ingat, di dalam kemenangan Yesus, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Karena Yesus yang terakhir, karena Yesus yang telah mengasihi kita. Saya bahkan yang terakhir, karena Yesus yang telah mengasihi kita. Saya bawa minta adik-adik baca, kita buka 1 Samuel 7 ayat 9. 1 Samuel 7 ayat 9. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru, 1 Samuel 7:9, Samuel masih berseru ya. Ketika dia berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, bukan buat diri sendiri, maka Tuhan menjawab Samuel, menjawab dia. Tapi baru kata menjawab. Tetapi di ayat yang ke-10, nah ini, sedang Samuel mempersembahkan, ya, di ayat 10 ini, sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Ketika Samuel berseru, Tuhan menjawab. Tetapi ketika Samuel sedang mempersembahkan korban, ketika Samuel sedang mempersembahkan korban, itu musuh sedang menyerang, Filistin sedang menyerang. Tetapi Samuel tidak berpikir akan mereka besar, mereka sedang menyerang. No, Samuel sedang mempersembahkan korban, dia sedang di dalam persekutuan intim dengan Bapa, dengan Allah. Tapi ketika dia mempersembahkan korban, fokusnya kepada korban. Kita lebih daripada orang-orang menang karena Yesus. Kita percaya Tuhan, aku gak mampu, tapi kita ingat Yesus yang telah berkorban. Tuhan, aku mau berdoa, Tuhan, aku mau bersyukur, Tuhan, aku mau bernyanyi, Tuhan, aku mau bersukacita karena Engkau Yesus. Situ letak kekuatan Allah. Kalau Allah menghendaki, kamu akan menjadi lebih daripada orang yang menang. Kalau kau menjadikan aku sebagai yang ada hati dalam hatimu, yuk aku ingin bersekutu dengan engkau. Tidak ada kata yang lebih indah dibandingkan bersekutu dengan Tuhan.
Ketika adik-adik berdoa pagi-pagi, ketika adik berdoa malam hari, kapanpun adik-adik berdoa, kapanpun juga adik-adik membawa ucapan syukur dalam doa itu. Ada namanya kekuatan Allah itu membuat hati kita penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan hidup ini tidak bisa lagi tanpa berdoa, tanpa mengucap syukur, tanpa menyembah, tanpa menyanyi, tanpa memuji Tuhan. Maksudnya begini, sedang dalam persoalan itu ada 3, sedikit aja. Yang pertama adalah diawali dengan kehausan untuk mengenal pribadi Yesus. Ya, haus untuk mengenal lebih dahulu. Setelah kita haus, kenapa? Kita rindu supaya hati kita semakin hari semakin dibaharui. Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, pasti diingatkan akan dosa. Pasti sebenarnya Roh Kudus selalu ingatkan kita akan kelemahan. Karena waktu kita menyembah Tuhan, aku lemah, tapi aku ingin terus menyembah Engkau Tuhan. Di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan sempurna. Ketika kita harus sebenarnya kita merindukan lebih lagi supaya kasih Yesus itu Tuhan penuhi aku dan kasih. Tanpa keinginan kita untuk menyambut kasih Allah, menyambut kuasa kasih Allah, belas kasihan Allah, passionnya Allah, tidak mungkin bisa. Kita mengatakan, oh aku lebih pada orang yang menang, tidak mungkin bisa. Tapi waktu hati kita Tuhan, terima kasih Tuhan. Ketika Engkau ingatkan akan dosa, ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Ingat tadi, kita harus mengenal pribadi yang mengampuni. Yesus pasti mengampuni kita. Kita rindu supaya kasihnya memenuhi hati kita, dia pasti penuhi. Tapi ketika kita rela, yang ketiga, menundukkan diri kepada dia, dia pasti akan bawa kita dalam kemenangan demi kemenangan. Saya bacakan satu ayat sekalian. Dalam 1 Korintus 15 ayat 57. 1 Korintus 15 ayat 57. Tidak lupa sini apa ya? 15 ayat 57. Saya bacakan buat adik-adik ya. Tetapi syukur kepada Allah. Kata syukur kepada Allah itu dalam penyembahan. Dimanapun juga Tuhan, aku bersyukur kepada Engkau. Apa kata sini? Yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika kita di dalam persekutuan intim, kita bersyukur Tuhan, pasti Roh Kudus mengingatkan kita akan status itu. Bukankah kau telah di dalam kemenanganku? Bukankah kau telah di dalam kuasaku? Bukankah kau telah menjadi milikku? Bukankah kau telah di dalam naunganku? Bukankah kau telah di dalam perlindunganku? Bukankah kau telah kubebaskan? Bukankah kau telah dibenarkan? Bukankah kau telah ditanggung dosa-dosamu? Pasti kita diingatkan oleh Roh Kudus untuk kembali. Tuhan, terima kasih. Saya ulangi sekali tadi. Yang pertama tadi. Jadi kalau Roma mengatakan, dikatakan Roma 8:37, tapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Yesus, oleh Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mengasihi kita. Kita lebih, jauh melebihi apa yang telah mereka lakukan dan mereka menang. Kita jauh melebihi apa yang telah mereka lakukan karena Yesus Kristus. Itu tidak merubah status kita di dalam Yesus Kristus. Tapi kita menyadari akan status kita selalu dalam Yesus. Apapun yang ada pada kita, Tuhan mau pakai itu kemuliaan Tuhan. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Yuk kita akan berdoa. Bapa, sekalipun dalam waktu yang singkat, tapi hamba itu, adik-adik itu, Tuhan tidak melihat umurmu yang masih muda. Tapi Tuhan melihat pada saat ini, biarlah engkau adik-adik menyadari bahwa firman Tuhan jelas mengatakan bahwa engkau lebih daripada orang-orang yang menang oleh karena Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mengasihi kita. Terima kasih sehingga kehidupan adik-adik menyadari bahwa telah di dalam status, di dalam kemenangan Yesus itu. Apapun yang adik-adik ada, kelemahan apapun juga, ketika mengakuinya di hadapan Tuhan, kita hidupkan di bawah lebih lagi masuk dalam persekutuan intim dengan Roh Kudus, dengan Allah. Disitulah Tuhan akan pakai kita. IBGAC anak-anak itu
akan lebih lagi berkembang karena anak-anak muda, adik-adik yang masih muda akan dipakai untuk kemuliaan Tuhan hingga status yang baru di dalam Yesus Kristus lebih daripada orang-orang yang menang, sehingga dunia akan melihat, banyak orang akan melihat, banyak jiwa akan bertobat, banyak jiwa akan percaya dan mengikut Yesus karena di dalam nama Yesus adik-adik dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mendengar firman-Mu, kami telah berdoa. Dan kami akhiri dengan doa syafaat. Tuhan, terima kasih. Biarlah GB Geraci Youth yang dipimpin oleh Saudara Giovanni Tuhan, dengan Pak Indra sebagai PA-nya Tuhan, biarlah semakin berkembang dengan kualitas dalam Yesus, di dalam kemenangan Yesus sebagai orang-orang lebih daripada orang-orang yang menang. Mereka tidak lagi melihat masa lalu, mereka melihat Yesus selalu dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur Bapa, dan kami percaya anak-anak itu dalam kesatuan roh, satu kesatuan kasih Kristus, satu tubuh Kristus dengan Yesus sebagai kepala, akan kau buat berkembang menjadi berkat buat banyak orang. Dan jiwa-jiwa yang mungkin sudah terhilang, dan jiwa-jiwa yang belum mengalami pemulihan, anak-anak muda di luar sana Tuhan, mungkin teman-teman dekat mereka, tapi kami percaya Tuhan, GB Geraci dengan anak-anak youth ini Tuhan, GB Youth ini, mereka akan menjadi berkat, mereka akan penuh dengan wibawa kuasa kerajaan Allah, membawa jiwa-jiwa datang kembali kepada Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kami telah berdoa dan ucap syukur. Mari kita semua boleh mengangkat tangan kita. Firman Tuhan dalam Roma 8:37 jelas mengatakan bahwa kita semua lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia, Allah yang telah mengasihi kita dalam Yesus Kristus. Bersyukurlah atas semua berkat yang datang dari Allah Bapa kita di surga. Semua adik-adik menerima, kita semua menerimanya oleh karena Yesus Kristus yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Adik-adik, dan kita semua disatukan oleh Roh-Nya, yaitu Roh Kudus yang bertahta dalam roh jiwa kita, yang menyertai kita di dalam persekutuan kasih Kristus sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua adik-adik yang percaya katakan amin. Terima kasih. Bless you all.